Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Kita pada kesempatan ini sudah sampai ke pembelajaran yang ketiga di tema 2 subtema ketiga. Oke, pada kesempatan ini ada sebuah gambar di sini. Anak-anak sedang berkunjung ke hutan bakau. Oke, kita baca ceritanya ya. Ya, hutan bakau, sisa bukit hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, sedang penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, di sini ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Yang pertama adalah, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Apa manfaat hutan bakau? Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Dan apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Semua pertanyaan ini harus dijawab sesuai dengan teks tadi ya. Jadi semisal apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Mari kita lihat ke sebelumnya. Ya, di sini disebutkan bahwa kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita mengacu pada teks tadi, jawaban dari nomor 1 ini, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Udin dan kawan berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan, di sini kalimatnya adalah mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Seperti itu ya. Kemudian untuk soal yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Kalau kita melihat ke teks, arti dari sabuk hijau adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Seperti itu ya. Untuk soal-soal selanjutnya silahkan dibaca di teks tadi, dicari apa ini harus sesuai ya. Jangan sampai kita mengarang sendiri. Meskipun kita boleh-boleh saja menambahi atau menambahkan penjelasan yang sekiranya sama dengan penjelasan tadi. Sekarang kita akan melihat ke selanjutnya. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan ke akan diajukan oleh para siswa. Nah, silahkan kalian kira-kira membuat pertanyaan yang terkait yang sekiranya kalau kalian akan bertanya ke penjaga hutan bakau itu pertanyaannya apa. Semisal ya, apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menjaga hutan bakau, semisal seperti itu ya. Apa yang paling merusak hutan bakau, khususnya ketika masa tanamnya, semisal seperti itu dan lain sebagainya. Itu bisa kalian tulis di sini. Ini silahkan juga diselesaikan di buku tugas kalian. Kemudian kita ke pelajaran selanjutnya ya. Di sini disebutkan Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari garis bilangan di pembelajaran ke-1 dan kedua ya. Di sini kita akan mengulang bagaimana garis bilangan akan kita gunakan untuk mengukur suatu barang ya. Di sini Siti akan mengukur panjang 2 daun bakau. Daun yang pertama, kalau kita menghitung ya, itu berarti dari angka 0. Jadi semisal daun yang pertama ini ya,
2, 3, 4. Daun yang pertama itu panjangnya 4 seperti itu ya. Kemudian ditambah di sini kita berarti ngitungnya dari 4 juga ya. Dari 4 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 ditambah 5 seperti itu. Hasilnya adalah tentunya yang angka terakhir ini ya, berarti 9 seperti itu. Itu yang dinamakan dengan garis bilangan. Jadi kalau kita mengacu ke soal yang ini, bahwa panjang dari dua daun yang diukur oleh Siti adalah 9 cm ya. Oke, di sini ada pertanyaan, ada 5 soal, 9 tambah 5, 4 tambah 7, 6 tambah 4, 3 tambah 9, dan 4 tambah 8. Ini dibuat menyelesaikan membuat garis bilangan ya. Jadi kita buat garis dulu. Semisal yang nomor 1 ya, kita contoh saja nomor yang paling kecil 4 tambah 7 ya, nomor 2. Kita ke nomor 2. Jadi kita buat garis yang lurus ya. Nanti kita buat garis bilangan, otomatis harus kita itu buat banyak ya, berarti ya ada 4 dan ada 7 seperti itu. Terus kita buat angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Berarti nanti 4 tambah 7, berarti kita ini dibuat angka dulu ya, 3 sampai 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kemudian 4 tambah 7 ini berarti kita garis bilangnya di sini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 seperti ini. Terus tambah 7-nya itu berarti kita buat dari angka 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah 7. Nah, hasilnya berapa? Berarti kan nanti diurutkan dari sini ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Jadi 4 tambah 7 adalah 11. Tapi kita membuat garis bilangan seperti ini ya. Jadi ini angka 1 sampai 15 saja ya buatnya ya. 1 sampai 15. Kemudian ya, saya garis ulang ya, misal anggap saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anggap saja seperti itu ya. Karena sulit untuk menggambar seperti ini. Berarti 4 tambah 7 itu kita nanti dari angka 0 ya, maaf, angka 0 di sini. Angka 0. Berarti nanti garis bilangannya sampai 4, karena 4 tambah 7 ya. Terus tambah 7 kan kita mulai dari 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, dari angka 4 berarti kita mulai dari angka 5. Kan seperti 1, 2, 3, kan seperti ini ya. 1 seperti itu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti. Berarti 4 tambah 7-nya seperti ini. Nah, ini dinamakan 4 ditambah 7. Seperti itu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tapi yang lebih mudah lagi kita lihat di sebelah ini ya. Di sini ada 3 tambah 5. Ada 3 ditambah 5, itu berarti kita buat dari angka 0 sampai 10 karena cukup ya. Yang pertama 3 dulu. Karena 3 itu kan berarti kan 1, 2, 3. Kalau yang pertama nggak usah ngitung ya. Sedangkan yang duanya ini ditambah 2 ini ya. Itu berarti kan kita ngitung dari angka 2. Dari angka 3 maaf. 1, 2. Berarti seperti ini. Ini sudah dibuatkan ya. Berarti 3 ditambah 2 itu berarti hasilnya langsung ke angka 5 seperti itu. Ya. Itu akan lebih gampang jika kalian dibantu oleh orang tua kalian bagaimana cara membuat garis bilangan seperti ini. Tapi ini kelihatannya gampang, jadi nggak usah nggak usah bingung ya. Ini gampang sekali. Oke anak-anak,
Mungkin itu saja pertemuan yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang jelas untuk garis bilangan ini, lihat contoh yang ini ya. Jadi 3 tambah 2 itu ya seperti ini. Jadi dari yang pertama itu kan 3 dulu. Kita dari angka 0 ini 1, 2, 3. Berarti kita buat garis di bawahnya ini ya. 3 terus tambah 2 itu mulai dari 3 ini ya. 1, 2 seperti itu, berarti seperti ini ya. Jadi kalau digambar ya seperti ini, 1, 2 seperti itu. Oke anak-anak, kemarin kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat belajar di rumah dengan siapapun yang ada di rumah yang bisa membantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.